Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong uji kinerja PPG PAI Bait 2 dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim SPD. Saya adalah guru PAI di SDIT Wihdatul Ummah Kolaka sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI Bait 2 tahun 2024 di LPTK UIN Alauddin Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan NIM 2100124012. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di sekolah saya SDIT Wihdatul Ummah Kolaka. Praktik pembelajaran kali ini saya akan laksanakan di kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasul Allah melalui pendekatan teknologikal, pedagogikal, and content knowledge. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are Muslims, the things we say in everything we do every day. Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. I am a Muslim and thus I know I need to eat so that I will grow. We are Muslims and thus we know we need to eat so that we will grow. When we eat we say Bismillah. When we fool we say Alhamdulillah. When we eat we say Bismillah. When we fool we say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Water, juice and milk, these I think are so delicious for me to drink. Water, juice and milk, these we think are so delicious for us to drink. When we drink we say Bismillah. When we're done we say Alhamdulillah. When we drink we say Bismillah. When we're done we say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Going out with my mom and dad, coming home, oh what fun we had. Going out with our mom and... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, semangat semua ya? Ya. Siap belajar hari ini? Siap. Mana senyumnya semua? Masya Allah ya. Ya, silakan ketua kelas dipimpin dulu nak, siapkan. Baik anak sekalian, sudah kita berdoa. Ini menunjukkan bahwa kita akan meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan, kelancaran kegiatan pembelajaran kita. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kami absen ya. Afika Zakira Putri, Muhammad Faid, Aisyah. Ya, baik. Kita doakan bagi teman-temannya yang tidak hadir hari ini, semoga diberikan kesehatan ya. Ya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Quran surah Al-Asr. Ya, hafal semua ya? Ya. Baik, kita sama-sama anak sekalian. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bis sabar. Baik, alhamdulillah sekalian, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya, kelancaran kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini dari surah Al-Asr ya sebagai motivasi awal bahwa anak-anak sekalian
dari surah ini menjelaskan tentang pentingnya kita menjaga waktu-waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian saling memberikan ya pesan-pesan kebaikan kepada saudara-saudara kita, karena dikatakan dalam surah ini adalah wal asr, demi masa sesungguhnya manusia merugi kecuali 4 hal. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Kemudian bagi mereka yang saling memberi nasihat. Nasihat apa itu nak? Nasihat dalam kesabaran dan nasihat dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai lagi untuk memacu semangat kita semua, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah anak sekalian, tadi sudah kita motivasi, semoga kita semua bisa lebih semangat lagi pembelajaran kita hari ini. Nah anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pembelajaran kita, Ustadz ingin bertanya terkait dengan pengetahuan umum berkenaan dengan akidah kita semua. Ada yang tahu apa artinya itu iman? Siapa? Ya, kenapa nak? Yakin, ya bagus sekali. Yakin atau percaya? Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam ada namanya rukun iman. Ya, rukun iman ini masuk kepada ranah akidah. Ya, akidah yang memang menetap pada diri seorang muslim, dikatakan mencintai Allah dan Rasulnya ketika ada i'tikad yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya keimanan ini adalah akan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Pertanyaan kedua, anak-anak sekalian, siapa yang tahu ada berapa rukun iman? 6. Ada berapa? 6. Ada 6. Rukun iman yang kedua apa itu? Beriman kepada siapa? Ya, beriman kepada malaikat. Bagus sekali, 100. Kemudian rukun iman kepada Rasul, Nabi dan Rasul itu keberapa? 3. Ketiga atau keempat? Iya, keempat ya. Masya Allah, Alhamdulillah anak sekalian. Saya kira kita sudah paham semua ya tentang keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan juga beriman kepada qada dan qadar. Nah anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak soleh dan soleh sekalian, peserta didik mampu menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan apa sih sebenarnya arti daripada iman kepada Rasul Allah. Kemudian yang kedua anak-anak sekalian, mampu menyusun peta konsep. Ya, mampu menyusun poin-poin konsep keteladanan terhadap sifat Rasul Allah. Ada siddiq, ada amanah, ada tabligh, ada fatonah dengan baik tentunya. Ya, kemudian anak sekalian mampu menjelaskan tujuan daripada diutusnya seorang Rasul di muka bumi. Nah kemudian apa metode pembelajarannya akan kita lakukan sebentar. Yang pertama, sebagaimana biasa kita akan melakukan diskusi kelompok. Dan pembentukannya adalah sebentar kita akan lakukan diagnosis awal, menguji kemampuan kalian ya sejauh mana pemahaman terhadap materi yang akan kita pelajari. Kemudian diskusi presentasi kelompok, ada metode mind mapping, membuat karya ya dalam bentuk konsep disusun di dalam bentuk paparan yang ada di papan yang akan kami bagikan sebentar. Kemudian terakhir adalah metode evaluasi menggunakan kuis Kahoot ya, kuis Kahoot dan juga kuisis ya. Ada 2 metode yang akan kita gunakan dalam hal kita asesmen atau mengevaluasi peserta didik sekalian. Semangat semua? Ya, konsentrasi. Baik, anak sekalian, kita akan melakukan asesmen awal, diagnosis awal sebagaimana untuk mengetahui pengetahuan awal kalian ya. Ya, silakan kita akan menggunakan kuisis nak ya. Oke. Baik, silakan anak sekalian. Sudah cocok semua nomornya absennya ya? Oke. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang mesti kalian jawab di sini nak ya. Kita mulai. Bismillah. Tolong perhatikan semua nak di depan. Ya, semoga nilainya bagus semua ya. Ya, tunjukkan kertasnya semua nak. Coba kita lihat. Iya, Masya Allah ya. Kita mulai. Ya, soal nomor 1. Bismillah. Silakan dibaca. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa, tidak pikun. Hal ini menunjukkan ya seorang nabi memiliki sifat apa nak? Ketika saya hitung 1, 2, 3, silakan diangkat nak ya.
Ya, tidak boleh menyontek ya. 3, 2, 1, tembak. Iya, Masya Allah. Ternyata bagus semua hasilnya ya. Coba naikkan semua nak. Kita lihat dulu hasilnya ya. Masya Allah. Iya. Begini memang kalau untuk menguji kemampuan awal masih banyak memang yang biasa salah-salah ya. Ya, nanti pada saat sudah belajar kemungkinan sudah bagus semua. Sudah semua? Rifat, Mufti, Muhammad, Zifana. Sudah. Kita lihat apa jawaban yang benar. Ternyata adalah B, Fatona. Masih ingat pelajaran? Iya. Ya, kemudian apa arti daripada amanah? Iya, kita mulai dalam hitungan kelima. Saya akan sudah mulai menembak. Sembunyi dulu baru angkat ya. Saya hitung baru kita mulai. 3, 2, 1, tembak. Iya. Masya Allah. Sudah banyak yang benar dari di awal tadi. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Makasih nak. Alhamdulillah. Sudah banyak yang benar. Siapa yang belum? Tinggal satu orang. Jangan kita pegang hitamnya nak ya. Baik, kita lihat. Mana yang benar? 3, 2, 1. Yang benar adalah? Yang mana tugas-tugas Rasul? 3, 2, 1. Mulai. Ting, tiding. Iya, mulai dari sini kita tembak. Masya Allah, benar semua. Ya, ada yang salah, tapi sedikit ji. Ya, sudah banyak yang benar. Alhamdulillah. Oke, sudah? Oke. 3, 2, 1. Apa jawaban benar adalah? C. Baik anak-anak sekalian, untuk materi pembelajaran kita silakan disimak video yang akan kami tampilkan tentang beriman kepada Nabi dan Rasul, tugas dan juga sifat-sifat daripada Nabi. Silakan disimak. Seperti yang sudah diketahui, beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu rukun iman. Oleh sebab itu, iman kita menjadi cacat jika tidak meyakini keberadaan Nabi dan Rasul. Apa sih yang dimaksud beriman kepada Nabi dan Rasul? Beriman kepada Nabi dan Rasul secara istilah artinya kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim utusannya ke muka bumi. Kita juga harus mengimani kerasulan mereka dan kebenaran ajaran yang dibawanya. Kita tunaikan. Tugas yang pertama, Nabi dan Rasul merupakan pembawa ajaran tauhid. Mereka mengajarkan kepada umat manusia bahwa di muka bumi ini tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang kedua, para nabi dan rasul membawa kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang taat, agar mereka semakin semangat dalam beribadah dan bersabar saat menghadapi cobaan. Tugas yang ketiga, nabi dan rasul memberikan peringatan kepada manusia yang ingkar, manusia yang tidak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diperingatkan agar mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tugas yang keempat, yaitu membina akhlak manusia, merupakan manusia yang mulia. Mereka memiliki sifat-sifat yang wajib dimiliki. Kita dapat menyingkatnya dengan kata FAS. FAS adalah singkatan dari Fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Fatonah artinya cerdas. Seorang nabi atau rasul pasti memiliki sifat ini. Mereka tentu saja sangat cerdas. Para nabi dan rasul menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Amanah artinya terpercaya. Mereka juga orang yang amanah. Ketika berjanji, pasti ditepati. Dan ketika diberikan tanggung jawab, pasti dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Yang poin pertama tadi yakni memberikan penegasan kepada kita bahwa beriman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengutus seorang manusia sebagai utusan Allah di muka bumi untuk menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan risalah Islam, menyampaikan perkara-perkara akidah, perkara ibadah, dan juga perkara akhlak. Ya, tentunya Rasul tidaklah diutus di muka bumi melainkan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah diutus seorang rasul di muka bumi adalah melainkan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, yang kedua anak sekalian,
sebagaimana dijelaskan dalam video tadi, tujuan daripada diutusnya Rasul adalah untuk memberikan peringatan dan kabar gembira bagi manusia. Ya, kabar gembira bagi mereka yang melakukan ketaatan. Di mana dimasukkan? Dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peringatan bagi mereka yang apa, Nak? Kafir. Bagi mereka yang kafir, bagi mereka yang ingkar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan balasan dosa dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyaz billah. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa munzirin. Tidaklah diutus seorang rasul adalah untuk memberikan kabar gembira dan peringatan bagi mereka yang melakukan keburukan. Kemudian yang terakhir adalah tentang sifat-sifat daripada nabi dan rasul. Ada yang tahu ada berapa sifatnya nabi, Nak, dan rasul? Ada berapa? Ada 4. Ya, ada apa itu yang pertama, Nak? Fatona. Kemudian amanah. Apa artinya amanah? Dapat dipercaya. Setelah amanah, apa lagi? Tablik. Apa itu tablik, Nak? Menyampaikan. Bagus sekali. Kemudian terakhir adalah siddiq. Apa itu siddiq? Jujur, ya. Nah, itulah 4 yang mesti kita miliki juga. Jadi kalau Rasul memiliki 4 sifat tadi, maka kita juga sebagai pengikut daripada Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, harus memiliki keempat sifat tersebut. Kita jujur di sekolah, jujur mengerjakan tugas, siddiq, ya. Kemudian kita amanah, kita juga tablik, menyampaikan kepada saudara-saudara kita nasihat kebaikan. Kemudian fatona, tentunya kita terus banyak belajar sehingga kita termasuk orang-orang yang cerdas, peserta didik yang memiliki kompetensi yang baik dalam perkara-perkara agama dan juga ilmu-ilmu yang lain. Baik anak sekalian, sampai di sini mungkin ada yang belum dipahami, Nak? Ada mungkin yang mau bertanya dari anak-anakku sekalian? Silakan, Nak. Mau bertanya. Ananda Argia, silakan bertanya, Nak. Ustadz, apa perbedaannya dari nabi dan rasul? Mungkin ada juga contohnya, Ustadz. Nah, sebelum kami jawab, ya mungkin ada dari anak-anakku sekalian yang bersedia untuk menjawab pertanyaannya temannya sebagai bias pembelajaran kita. Oh ya, Ananda Afifah, silakan, Nak. Perbedaan nabi dan rasul adalah nabi jumlahnya banyak sedangkan rasul jumlahnya sedikit. Dan juga rasul itu membawa syariat baru sedangkan nabi tidak. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Ya, bagus sekali jawabannya, Nak, ya. Ya, betul sekali katakan tadi bahwa Rasul itu membawa syariat baru, sedangkan Nabi cuma meneruskan daripada syariatnya ya Rasul. Apa contohnya, Nak? Contohnya Nabi Musa dengan kakaknya. Siapa kakaknya Nabi Musa? Nabi Harun. Nabi Musa Rasul dan Nabi, sedangkan Nabi Harun cuma Nabi. Kemudian Nabi Musa itu membawa syariat baru, kemudian Nabi Harun meneruskan ya syariat yang dibawa oleh adiknya Nabi Musa. Ya, jadi itu yang perbedaan daripada atau contoh daripada Nabi dan Rasul yang terjadi pada Nabi Harun dan juga Nabi Musa. Baik anak-anak sekalian, saya kira sudah dipahami semua. Sudah paham, Nak? Sudah. Ya, selanjutnya kami akan membagikan kelompok. Silakan bagi Ananda sekalian sebagaimana didiagnosis di awal tadi. Baik, alhamdulillah sudah terbagi kelompoknya semua, terbagi 3 kelompok, putra dan putri 2. Selanjutnya anak sekalian, sebelum kita masuk kepada tugas kelompok kita, kami akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ya, setelah menyimak video yang akan kami tampilkan, berisi tentang edukasi terkait dengan anak soleh, perilaku anak soleh. Nah, LKPD ini bertugas untuk menyimak video tentang anak soleh, tentang akhlak Rasulullah. Kemudian kalian menuliskan pada lembar kerja yang ada di sini. I am a Muslim, the things I say in everything I do. Ya, baik. Konsentrasi. Kami ulang. Konsentrasi. Baik, silakan anak sekalian perhatikan video edukasi yang ada kami tampilkan, kemudian silakan dirangkum dan dijawab pertanyaan yang ada pada lembar LKPD-nya. Meneladani kelembutan akhlak Rasulullah, dikisahkan dari seorang pengemis Yahudi buta di sudut pasar kota Madinah.
pengemis Yahudi buta dikenal sebagai seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari, ia tidak henti-hentinya mencela Rasulullah. Suatu ketika apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Rasulullah mengetahui tentang apa yang dilakukan pengemis itu. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dengan membawakan makanan dan menyuapinya. Pengemis Yahudi buta berkata, "Wahai saudaraku, jangan engkau dekati Muhammad." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Rasulullah tetap mendengarkan perkataan tersebut dan menyuapinya. Rutinitas menyuapi pengemis Yahudi buta dilakukan oleh Rasulullah hingga menjelang beliau wafat. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan untuknya. Suatu ketika, Abu Bakar As-Siddiq mengunjungi rumah putrinya Aisyah radhiyallahu an yang merupakan, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Tahukah kamu, orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Pengemis buta itu sembari menangis berkata, "Benarkah itu? Selama ini aku selalu menghina dan memfitnahnya, tetapi ia tidak pernah memarahiku. Ia malah selalu mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia sungguh begitu mulia." Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, alhamdulillah. Setelah menyaksikan cuplikan tadi, ya, begitu haru karena keindahan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya terhadap orang Islam, tetapi juga kepada orang Yahudi, orang Nasrani. Begitulah pergaulan kita sesama manusia. Bagaimana kita menghargai perbedaan yang ada, menghargai manusia yang berbeda dengan kita. Ya, bukan cuma dari segi fisik, tapi juga dari segi agama dan status sosial lain-lainnya. Silakan dikerjakan LKPD-nya, nak. Ada pertanyaan silakan dijawab berdasarkan video yang kami tampilkan tadi. Ya. حين محل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معبود فيه رجايا. Konsentrasi. Baik, alhamdulillah dari tayangan video tadi dan juga lembar kerjanya, Masya Allah, Ananda sudah menuliskan jawaban-jawaban yang sangat baik. Intinya bahwa pesan-pesan di atas mengajarkan kepada kita indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kepada kita untuk apa, nak? Berkasih sayang, mengajarkan kepada kita untuk berkasih sayang terhadap sesama manusia, ya. Alhamdulillah sudah bagus semua lembar kerjanya. Baik anak sekalian, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas kelompok. Sebagaimana sampaikan di awal tadi, kita akan membuat peta konsep dalam bentuk ya kertas origami. Kemudian kita tempelkan pada papan atau gabus ini dan sebentar kita akan presentasikan mengenai beriman kepada Rasulullah, tugas dan juga sifat-sifat daripada Rasulullah. Kami persilakan kepada masing-masing ketua kelompok untuk maju mengambil lembar kerja kelompoknya. Silakan, nak. Yang dekat sini, maju. Ayo. I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslims, the things we say, in everything we do every day. Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. I am a Muslim and thus I know I need to eat so that I will grow. We are Muslims and thus we know we need to eat so that we will grow. When we eat we say Bismillah. Konsentrasi. Baik, waktu sudah selesai. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil diskusi daripada Ananda sekalian
Dan yang pertama yang akan menyampaikan hasil diskusinya yang sudah selesai adalah kelompok 1. Kami persilakan untuk maju ke depan menampilkan hasil diskusinya. Kami persilakan kelompok Fatimah. Baik, kami akan persilakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya tentang konsep beriman kepada Rasul Allah. Silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 Khadijah akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang beriman kepada Rasul Allah, meyakini sebagai utusan Allah. Rasul sebagai menyampaikan wahyu, mendapatkan wahyu melalui perantara Jibril, mengikuti ajaran Rasul, mengikuti sunnah Rasul, dan mencontoh akhlak mulia Rasul. Demikian penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah dulu nak. Ya, demikianlah tadi penampilan dari kelompok 1 yang menjelaskan tentang keimanan kepada Rasul Allah yang merupakan utusan Allah. Kemudian kami tampilkan kelompok 2 dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Kami persilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ali bin Abi Thalib akan menyampaikan sifat-sifat Nabi. Sifat Nabi itu ada 4. Yang pertama, sifat tabligh atau artinya menyampaikan. Yang kedua, sifat siddiq atau kejujuran. Sifat amanah artinya kepercayaan. Terakhir, sifat fatona artinya cerdas. Sekian dari penyampaian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terakhir dari kelompoknya Fatimah, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Fatimah akan menjelaskan tujuan diutusnya Rasul. Yang pertama, sebagai penyampai petunjuk hidup, mengajarkan umat cara hidup yang benar, mengajak umat Islam untuk hidup sesuai dengan hukum Allah, membimbing umat ke jalan yang benar, menjadi teladan dalam berakhlak mulia, mengajak umat untuk hidup sesuai dengan hukum Allah. Tujuan diutusnya Rasul adalah membimbing umatnya untuk menuju surga, menyampaikan hal-hal yang baik, menurunkan Al-Quran melalui perantara, serta tujuan hidup manusia untuk tidak dipatuhi perintah jin dan patuh kepada perintah Allah. Demikian presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, kami persilakan. Baik anak-anakku sekalian, setelah melihat hasil daripada presentasi teman-teman kalian tadi, kami akan memberikan apresiasi sebagaimana tingkat menyampaikan informasi yang ada pada hasil diskusinya. Kami akan memberikan apresiasi kepada beberapa kelompok. Kami akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang sudah menyelesaikan tugas diskusinya dengan baik dan menyampaikan hasil diskusinya dengan baik pula. Ya, yang pertama juara 1 adalah kelompok daripada kelompoknya Fatimah, kelompok 2. Kemudian peringkat 2 dari kelompok Khadijah, kelompok 1. Kemudian kelompok ketiga, juara 3 dari kelompok 3 Ali bin Abi Thalib. Beri tepuk tangan yang meriah untuk semuanya nak. Alhamdulillah, tibalah kita pada sesi akhir di penutup ini. Sebelum kami memberikan kesimpulan kepada sekalian, kami akan melakukan asesmen sumatif. Silakan pindahkan dulu anunya nak, itu tugas kelompoknya tadi. Kemudian naikkan HP-nya semua, aktifkan kuotanya, dan kita akan melakukan penilaian akhir ya. Siap untuk asesmen hari ini nak? Siap. Oke. Ya baik, kita mulai. Sudah aktifkan semua Kahoot? Ini tulisannya Kahoot. Ini sudah? Ustaz dikasih panggilan dan asli. Cara kita beriman kepada Rasul Allah adalah, silakan jawab nak. Pakai di atas. Apa itu?
3, 2, 1. Cepat Kitindi sebelum habis waktunya. Tekan. Habis waktu. Ya, alhamdulillah. 6 orang yang menang. So that I will grow. Jawabannya adalah We need to eat so that we will grow. yang ini jawabannya benar. Yang kuning ya. Siapa dia? Ini dia orangnya yang juara. Masya Allah. Ada Aisyah, ada Nafisa dia, ada Fuad, Hansa dan juga Anissa. Water Masya Allah, masih Aisyah yang memimpin klasemen sementara. delicious for me to drink. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Orang yang tidak beriman kepada Nabi dan Rasul adalah disebut apa, Nak? Disebut apa orang tidak beriman kepada Nabi dan Rasul? Iya, kafir. Siapa jawab? Salah cepat ya. Bismillah, inilah dia. Yang juara 3 langsung. Siapa dia juara 3? Atas nama? Kansa. Juara 2 Aisyah. Juara 1 Konita. Baik, alhamdulillah anak sekalian, kita sudah melakukan asesmen sumatif dalam bentuk kuis Kahoot dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan, banyak yang lulus. Walaupun demikian ada beberapa di antara kalian yang remedial. Nah, selanjutnya langsung saja kita berikan soal untuk remedial. Ya, silakan lanjutkan Nak. Nada, kemudian Ananda Iva, silakan di remedial Nak ya. Kemudian Kansa, ada beberapa yang mesti kita perbaiki nilainya. Ada pun yang lain, silakan anak sekalian memperbanyak literasinya, ya, memperbanyak materi-materi penguatan tentang keimanan Rasulullah kepada Rasulullah. Baik, alhamdulillah anak sekalian. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi kita hari ini terkait dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tugas dan juga sifat-sifatnya. Ya, sebelum kami, ada mungkin peserta didik yang bisa menyimpulkan. Ya, Anugerah, silakan simpulkan Nak. Sebagai kesimpulan hari ini, seorang nabi memiliki sifat yaitu tablik, sidik, amanah, dan fatona. Sidik adalah kejujuran, tablik adalah menyampaikan, amanah adalah kepercayaan, fatona adalah kecerdasan. Masya Allah, terima kasih Nak. Ya, bagus sekali kesimpulan hari ini. Kemudian silakan siapa lagi dari putrinya Nak? Dari anak soleha? Ya, apa Nak? Tujuan diutusnya Rasul adalah untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, makasih Nak ya. Ya, baik anak sekalian, demikianlah tadi kesimpulan dari teman-temannya. Ya, kita rangkum bahwa anak sekalian, pelajaran bermakna hari ini sebagai motivasi juga adalah ya, beriman kepada Rasul Allah, meyakini bahwa ya Allah Subhanahu wa taala mengutus kudwahnya, mengutus Rasul sebagai pedoman kita dalam beribadah, berakidah dan juga berakhlak. Nah, tentunya juga anak sekalian, Rasul dijadikan sebagai orang yang memiliki sifat-sifat mulia. Apa sifatnya itu Nak? Siddiq, melatih kita jujur. Kemudian fatona, kita harus cerdas, amanah, dapat menjalankan tugas yang baik, dan juga tablik, menyampaikan nasihat kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, demikianlah pertemuan kita hari ini anak sekalian. Sebagai tindak lanjut, ya, anak sekalian jangan lupa untuk terus banyak membaca Al-Quran, mempelajari kiat-kiat beramal soleh, menjadi anak-anak yang soleh, sehingga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa sebagai pesan moderasi beragama, marilah kita tunjukkan rasa menghargai saudara-saudara kita yang lain yang berbeda dengan kita, memberikan mereka penghormatan, dan saling memberikan doa, mendukung sama lain, mendukung kepada saudara-saudara kita. Demikian pertemuan kita hari ini. Pertemuan selanjutnya insya Allah kita membahas tentang hadis-hadis silaturahim kepada saudara-saudara kita. Silakan ketua kelas kita pimpin doa, kita akhiri. Ya, baik sekalian, silakan ketua kelas dipimpin temannya untuk menutup pelajaran kita hari ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian.